Rizik Syihab berpesan agar membantu seluruh korban bencana alam tanpa pilih-pilih, baik itu suku, agama, maupun ras. Pesan beliau, bantu seluruh korban bencana alam apapun tanpa pandang suku, agama, dan ras, ujar Aziz Yanuar. Rizik Syihab juga berpesan agar melanjutkan perjuangan FPI yang memang selalu terdepan membantu penanganan banjir. Dia juga meminta agar mereka ikut membantu pemerintah dalam mengatasi dan penanganan bencana alam. Karena menurutnya, Indonesia akan jauh lebih baik jika bersama FPI. Bantu pemerintah dalam mengatasi bencana ini. Mari bahu-membahu untuk persaudaraan Indonesia. Bersama Front Persaudaraan Islam, kita membangun Indonesia yang lebih baik, ujar Muhammad Rizik Syihab melalui pengacaranya Aziz Yanuar. Sejak ditahan, Rizik Syihab kok terlihat santun. Kenapa ya? Ditulis X Hardy di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Hanya dalam waktu 2 bulan, perkembangan politik tanah air berubah dengan cepat. Dinamikanya bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pada tanggal 10 November tahun 2020, Muhammad Rizik Syihab pulang ke Indonesia dari Arab Saudi, menyimpan sejumlah kekhawatiran bagi banyak orang bahwa dia akan membuat suhu politik kian memanas. 1 bulan kemudian, Rizik Syihab akhirnya tumbang dengan berbagai masalah yang berlapis. Tersangka kasus kerumunan di Petamburan, di Megamendung, dan Rumah Sakit Umi. 6 orang laskarnya mati. Rizik Syihab pun ditahan. Kasus cat mesumnya yang sempat di SP3 dibuka kembali. Front Pembela Islam dibubarkan dan dilarang pemerintah. Rekening Front Pembela Islam pun yang jumlahnya 89 rekening dibekukan oleh PPATK. Dari sebagian orang, ini mungkin too much. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu yang singkat. Tetapi ini membuktikan dalam politik apapun bisa terjadi. Dan sekaligus membuktikan pemerintah sebenarnya bisa membereskan ormas-ormas pengacau atau pihak perusuh NKRI dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sejak Rizik Syihab ditahan, pengikutnya nyaris tak berkutik. Petinggi-petingginya juga melempem. Para bohir-bohirnya, donaturnya juga lari terbirit-birit, tidak ingin ikut terseret masuk jurang. Negara ini setidaknya adem dan nyaman. Tidak ada lagi terdengar demo sana-sini. Ini mungkin terkait dengan rekening yang telah diblokir. Karena tidak ada logistik, siapa yang mau ikut demonstrasi? Mana ada makan siang gratis di dunia ini? Aksi bela agama cuma alasan, dan tujuannya hanya satu, yaitu nasi bungkus. Satu lagi, sejak ditahan, Muhammad Rizik Syihab, mungkin kita tidak sadar melihatnya, kayaknya lebih kalem dan lebih santun. Saat dibawa pindah ke rutan Bareskrim Polri, Rizik Syihab serukan kedamaian dan stop bikin kegaduhan. Dan beberapa terakhir ini, bencana alam melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Rizik Syihab pun juga mengikuti perkembangan kondisi tersebut. Rizik Syihab kabarnya menitipkan pesan kepada kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Aziz menyebut, Rizik Syihab berpesan agar membantu seluruh korban bencana alam tanpa pilih-pilih, baik itu suku, agama, maupun ras. Pesan beliau, bantu seluruh korban bencana alam apapun tanpa pandang suku, agama, dan ras, ujar Aziz Yanuar. Rizik Syihab juga berpesan agar melanjutkan perjuangan FPI yang memang selalu terdepan membantu penanganan banjir. Dia juga meminta agar mereka ikut membantu pemerintah dalam mengatasi dan penanganan bencana alam. Karena menurutnya, Indonesia akan jauh lebih baik jika bersama FPI.
Bantu pemerintah dalam mengatasi bencana ini. Mari bahu-membahu untuk persaudaraan Indonesia. Bersama Front Persaudaraan Islam, kita membangun Indonesia yang lebih baik. Ujar Muhammad Rizik Syihab melalui pengacaranya Aziz Yanwar. Dan ternyata memang benar, penjara atau ditahan bisa membuat seseorang berubah kelakuannya secara drastis. Dulu suka mencaci, menebar ujaran kebencian, memaki-maki tidak jelas, ancam dengan kata-kata mengerikan, sekarang menjadi kalem dan santun. Seolah-olah dia ini adalah orang yang memang santun dari sanonya. Ya, kita tidak tahu apakah Rizik Syihab ini memang beneran sudah berubah dikit atau hanya pencitraan belaka. Kalau melihat track recordnya, sepertinya masih belum bisa dipercaya. Karena dia pernah 2 kali dipenjara toh. Tetapi nyatanya masih juga belum berubah dan malah makin menjadi-jadi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Kalau melihat sejarah, kemungkinan memang hanya sesaat. Syukurlah kalau tobat, alhamdulillah. Kenapa tidak dari dulu begini? Apakah karena ada bencana, kerahkan pengikut untuk membantu? Kalau ada isu apapun, sebaiknya kan menghimbau pengikut agar tidak sebar hoaks atau memperkeruh situasi. Ada kekeliruan dalam pemerintahan, sebaiknya kan menghimbau agar tertib mengkritik, bukan malah demo-demo tak jelas sambil teriak lengserkan presiden atau meneriakan presiden goblok. Jadi asumsi dasar publik adalah Rizik Syihab ini pasti begitu karena sedang terjepit, karena dia sedang ditahan. Tak mungkinlah bikin ulah lagi, betul nggak kira-kira? Kehebatannya tidak berlaku di penjara. Ya iyalah, dia berani bikin provokasi malah makin pusing. Tidak ada yang berani pasang badan. Duit mungkin sudah terbatas, apalagi rekening FPI sudah mati. Mau selamanya menginap di penjara? Dan apa maksudnya Front Persaudaraan Islam bisa bangun Indonesia lebih baik? Justru tanpa mereka, Indonesia lebih baik. Buktinya sekarang adem ayem dan tidak banyak isu panas yang dipelintir dan dipolitisasi. Indonesia lebih indah dan enak kalau tidak ada mereka. Ada mereka nggak asik, dikit-dikit kopar kapir, dikit-dikit haram. Menjelang hari raya agama lain pasti akan kisruh, dikit-dikit demo yang ujungnya turunkan presiden. Kalau dilawan mereka pasti ngamuk kayak orang yang kesurupan. Dicari-cari alamat rumah, lalu intimidasi dan dipersekusi. Kan ngeri. Apapun ceritanya, peduli amat. FPI tetap harus dilarang meski ganti nama. Masih banyak ormas-ormas dan yayasan-yayasan yang peduli korban bencana alam dan kemanusiaan. Bukan hanya FPI doang. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.